Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama siapkan hati dan diri untuk dapat menerima, memahami kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya bersama kami pada saat ini akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab yang akan kami baca, dan kami dimampukan melakukannya dalam kehidupan setiap hari kami. Demikian juga Bapa, berkatilah hamba, agar dalam hikmat kasih Tuhan, hamba mampu menguraikan kebenaran firman-Mu ini dengan baik dan benar. Bapa Sorgawi, berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, mari kita berdiri bersama sambil kita menyiapkan bagian kita dari kitab 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5, ayatnya yang keempat dan kelima menjadi bagian bersama kita di saat ini. 1 Yohanes 5, ayat 4 dan 5. Kalau kita sudah berdiri dan Alkitab kita sudah kita siapkan, mari saya akan bacakan bagi kita semuanya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Persilakan duduk, Ibu Bapak. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ilustrasi yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tapi bagi saya ini sangat mengena untuk menggambarkan iman dalam kehidupan kita. Seperti beriman itu seperti seorang yang sakit, yang datang ke dokter, konsultasi dengan dokter, diperiksa oleh dokter, dan akhirnya dokter memberikan beberapa nasihat untuk dilakukan sebagai terapi di rumah. Kemudian juga ia menuliskan secarik resep obat untuk ditebus di apotik. Kembali dari dokter, pada umumnya orang akan langsung menebus resep obat yang diberikan dokter ke apotik, kemudian membeli obatnya, dan sampai di rumah pun apa yang menjadi nasihat, terapi yang harus dilakukan di rumah, coba dilakukan. Untuk apa? Untuk mengikuti nasihat dokter, saran dokter bagi usaha kesembuhan diri kita. Ibu Bapak, terkadang ada juga beberapa orang yang setelah konsultasi dengan dokter, pulang dari konsultasi, ya mungkin karena satu dan lain hal, intinya mungkin harus meyakinkan diri atas hasil analisa dokter, cari second opinion, cari pendapat medis lainnya, pergi ke dokter lain, gitu kan? Konsultasi. Nah, hasil dari dokter yang kedua coba diperbandingkan dengan hasil analisa dokter yang pertama. Kalau cocok, berarti dokter pertama sudah betul. Oh, berarti obatnya, terapinya cocok untuk
kondisi sakit saya. Masalahnya adalah kalau ternyata second opinion atau nasihat medis yang kedua berbeda dengan kita, berbeda dengan nasihat dokter yang pertama yang kita datangi. Wah, itu bisa menjadi satu kebingungan untuk memutuskan mana usaha pengobatan yang akan kita ikuti. Ibu bapak, disitulah dibutuhkan satu keyakinan mana pengobatan yang kita pilih. Kalau kita percaya betul pada dokter yang pertama, ya kita akan ikuti semua nasihat dia, terapi yang dia berikan, obat yang resep obat yang dia tuliskan, kita akan beli dan kita akan minum obat itu. Tapi kalau kita masih kurang yakin, kita cari lagi second opinion atau perbandingan ke dokter yang lain. Untuk apa? Meyakinkan diri kita. Nah, Bapak Ibuku, begitulah gambaran dari iman sebenarnya. Ibu Bapak, di mana kita meletakkan iman kita? Dan inilah yang Yohanes mau tegaskan kepada jemaat dan juga disampaikannya dalam bacaan kita di saat ini dalam 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Demikian firman. Ayat yang kedua saya akan bacakan ayat di atasnya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Kalau kita mengasihi anak-anak Allah, ya, teorinya sudah diterima bahwa kita harus mengasihi dan kita lakukan itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang baik. Persoalannya adalah apakah kita yakin bahwa mengasihi anak-anak Allah itu sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan itulah wujud keselamatan yang sudah kita terima dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Yohanes dalam ayatnya yang keempat tegaskan kepada umat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kalau tidak ada keyakinan, bagaimana bisa berbuat? Tidak bisa. Kalau Anda yakin dengan nasihat, resep obat yang dituliskan oleh dokter, Anda akan langsung beli dan minum. Kalau Anda tidak yakin, maka cari perbandingan nasihat dokter lain, dan atau mungkin malah bukan medis. Ya, Bapak Ibu tahulah apa yang saya maksud. Karena kita nggak yakin. Di hadapan Tuhan mau awal dari semua itu adalah yakin, hidup dalam iman, harus punya kesungguhan percaya kepada Tuhan. Kalau tidak, susah mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin orang bilang kan berbuat baik semua agama perintahkan. Ya, betul. Tetapi dasarnya, contoh saja, ada yang bilang berbuat baik supaya dapat pahala. Tidak, anak-anak Tuhan tidak lakukan berbuat baik supaya dapat pahala. Tidak, itu salah. Berbuat baik karena saya sudah merasakan kebaikan yang Tuhan berikan di dalam diri saya. Saya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dengan melakukan seluruh perintahnya. Dasarnya beda. Dan itulah yang menjadi dasar iman yang harus kita pegang dalam kehidupan ini. Iman itu menyadarkan kepada kita bahwa hidup dalam keselamatan di dalam Tuhan itulah yang benar. Mengikuti nasihat Tuhan itulah yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat yang ke-6 tegaskan kepada kita. Kita ingat ayat itu? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Tuhan Yesus mau tegaskan. Dan ini dicatat oleh penulis Injil Yohanes. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan itu butuh iman yang kuat. Iman yang sungguh di dalam Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 kan?
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang mengukur iman itu susah secara kasat mata manusia. Tapi Tuhan tahu kesungguhan hati kita yang mungkin tidak bisa diukur oleh manusia. Kesungguhan percaya bahwa ketika kita melakukan semua kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita, jaminan keselamatan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dikenal di dalam tradisi gereja, yang sebenarnya tradisi gereja ini diteruskan oleh gereja-gereja tua, artinya gereja awal Katolik secara khusus, yang dikenal dengan Hari Rabu Abu. Apa itu Hari Rabu Abu? Hari Rabu Abu adalah hari mengawali masa-masa dulu disebut dengan Minggu Sengsara, kemudian diganti istilahnya menjadi Prapaskah. Selama 6 minggu ke depan, Bapak Ibu, kita akan menghayati jalan derita Tuhan Yesus yang berakhir pada saatnya nanti di masa Jumat Agung, ketika ia harus tergantung di kayu salib. Itu. Yang kemudian dilanjutkan dengan sukacita dalam masa raya Paskah atas kebangkitan Kristus. Selama 6 minggu ke depan kita belajar menghayati bagaimana derita Kristus itu boleh menjadi satu penghayatan bagi kehidupan kita semuanya. Dalam tradisi Katolik, pada minggu-minggu Jumat Agung mereka belajar berpuasa selama 40 hari. Macam-macam puasa, bentuk puasa yang mereka terapkan dalam tradisi mereka. Saya tidak akan mengulas itu. Tetapi intinya adalah dalam masa-masa Prapaskah kita belajar menghayati derita Kristus. Supaya kita sadar bahwa Kristus sudah mati untuk menebus kita manusia dari kuasa dosa, agar kita kembali layak tinggal di kerajaan Allah. Dan itulah butuh kekuatan, kesungguhan, iman, percaya di dalam Tuhan. Kalau tidak, susah. Kita akan menganggap agama atau keyakinan ini sebagai sebuah yang rutin saja, formalitas saja. Bukan sesuatu yang kita tanamkan dalam diri. Dalam ritual Rabu Abu yang menjadi tradisi Katolik tadi, yang kemudian beberapa tahun terakhir ini mulai dikembangkan oleh gereja-gereja Protestan. GPIB secara resmi memang sudah menetapkannya di dalam aturan ibadah, tetapi dalam penerapan peribadahan masih belum ditata dengan baik, sehingga bagaimana formatnya secara resmi oleh GPIB belum diatur, tetapi masing-masing jemaat dengan kreativitasnya masing-masing melakukannya. Nah, kita pada saat ini belum bisa melakukan karena kondisi pandemi yang ada, sehingga kita tidak bisa berkumpul bersama. Karena ibadah Rabu Abu itu harus berkumpul, tidak bisa lewat online. Kalau perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus masih bisa kita terapkan dengan online. Tetapi ritual Rabu Abu agak sulit untuk melakukan. Kenapa? Karena pemahaman pengertiannya itu agak perlu pelaksanaan secara langsung kepada umat. Nanti salah satu ritualnya pada dalam peribadahan itu, di ujung ibadah itu, setiap umat yang hadir oleh pelayan firman akan dibubuhi di dahinya abu yang diambil dan ditorehkan di dahinya. Abu itu dalam bentuk salib. Itu menjadi satu lambang sebagai satu bentuk simbol keyakinan bahwa saya mau menderita bersama dengan Kristus. Abu kenapa dipakai? Sebagai lambang manusia yang penuh dengan kehinaan. Abu lambang kehinaan. Saya hina dan saya mau menjalani masa-masa penghayatan derita Kristus agar saya menjadi lebih baik lagi dalam hidup saya. Ya, kita berharap dalam proses kondisi pandemi ini, mungkin tahun depan kita berharap kita bisa melakukannya bersama di tengah-tengah jemaat kita.
Tetapi intinya ibu bapak adalah lebih daripada pola perilaku praktek itu adalah penghayatan kita. Bahwa apakah saya sungguh-sungguh mengimani Kristus yang sudah menderita sampai di kayu salib dalam kematiannya? Apakah saya menghayati derita Kristus itu untuk menebus saya dari dosa-dosa, dari kuasa dosa? Dan itu ditunjukkan dengan kemenangannya pada hari ketiga ketika ia bangkit. Apakah saya menghayati itu dengan menjadi manusia-manusia baru, hidup yang semakin benar di dalam Tuhan atau tidak? Dan inilah yang mau diingatkan oleh Yohanes kepada umat dalam kehidupan mereka. Dan kiranya penghayatan ini juga yang boleh menjadi bagian di dalam diri ibu bapa di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Mari memasuki masa-masa raya Prapaskah di minggu yang akan datang dengan menghayati kasih Tuhan, sengsara Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menebus kita dari kuasa dosa, sehingga kita bisa hidup kembali layak di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.